Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah mengutus sekian banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir dan tongkrongan ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halummu ilayya. Kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah buat nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, dimention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati fulan namanya gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering dimention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harapan atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kayak pertama dimulai dengan surat Ad-Duha. Saya nggak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya, waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-roja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakul. Tawakul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sifat.
sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan nggak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak, dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak ngenikmati banget alur-alurnya. Nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil. Musa baru lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu. Yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat gak terlalu panjang juga lah. Maryam oke, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf, jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya, berarti sudah asyuddah, sudah cukup tuh.
Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi nggak langsung drastis, 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, nggak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang, tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu nggak berlaku kepada semua orang.